Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Umi Kalsum pada mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis intervensi individual. Kita lihat yang pertama ada asumsi intervensi individual, yang mana ada 4 asumsi mengenai intervensi individual ini. Yang pertama, anggota kelompok memberikan umpan balik yang membangun. Yang kedua, umpan balik lengkap dan berhubungan dengan aspek penting dari perilaku individu. Yang ketiga, kecemasan memfasilitasi pembelajaran baru. Dan yang keempat, belajar tentang perbedaan budaya. Dari berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian coaching dan konseling. Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang agar dia memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Sedangkan konseling adalah suatu kegiatan untuk mengubah perilaku, sikap seseorang. Konseling membantu seseorang untuk menyadari perilaku, sikapnya yang menghambat atau menimbulkan masalah. Perbedaan coaching dan konseling. Coaching mengajarkan keterampilan atau tugas baru. Coach menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Coaching berfokus pada mengajarkan. Coach memberikan solusi untuk permasalahan. Sedangkan konseling mengubah sikap atau perilaku. Konselor meneliti sikap atau perilaku seseorang bersama orang lain. Berfokus pada mendengarkan. Konselor membantu orang untuk menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya, adapun ciri-ciri coaching. Yang pertama, coach yang memulai diskusi atau pembahasan. Yang kedua, berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas. Yang ketiga, tindakan bersifat positif dan kreatif. Yang keempat, coach menunjukkan atau memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kelima, sasarannya berada pada untuk memperbaiki kinerja. Mengapa melakukan coaching? Bertujuan untuk memperbaiki kinerja kelompok secara proaktif agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu. Yang kedua, membantu orang lain melakukan pekerjaan atau menangani situasi dengan benar dan lebih baik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada coach dan si murid untuk bersama-sama menemukan solusi. Kapan melakukan konseling? Yaitu pada saat seseorang memiliki masalah pribadi, seseorang memiliki masalah dengan perilakunya, seseorang memiliki masalah dengan sikapnya, dan seseorang mengetahui alternatif solusi tapi ragu mana yang harus dipilihnya. Langkah melakukan coaching. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan kepentingan dari diskusi. Yang kedua, mendiskusikan dan menjelaskan situasi dengan detail. Yang ketiga, menyepakati hasil yang diharapkan. Yang keempat, mendiskusikan cara yang paling efektif untuk menangani situasi tersebut. Yang kelima, menyimpulkan tindakan yang harus diambil. Yang keenam, tunjukkan kepercayaan dan keyakinan Anda dan tetapkan tanggal untuk follow up. Nah, masuk pada ciri-ciri konseling, biasanya dimulai oleh karyawan. Dilakukan saat ada masalah atau saat karyawan ingin bantuan dalam menyelesaikan masalah. Permasalahan biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap karyawan maupun persoalan masalah. Nah, peran konselor dititik beratkan pada mendengarkan. Konselor tidak memberikan solusi, namun membantu karyawan untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, sasarannya adalah untuk memecahkan masalah dan meringankan beban karyawan. Kapan melakukan konseling? Yaitu pada saat seseorang memiliki masalah pribadi,
Seseorang memiliki masalah dengan perilakunya, seseorang memiliki masalah dengan sikapnya, dan seseorang mengetahui alternatif solusi tapi ragu mana yang harus dipilihnya. Selanjutnya, keterampilan yang ada di mikro konseling, yaitu mengklarifikasi, merefleksikan, mengkonfrontasi, memuji, meyakinkan, dan menyimpulkan. Adapun tanda-tanda karyawan yang bermasalah di sini, mereka menunjukkan penurunan dalam berusaha, menjadi sangat sensitif dan defensif, menunjukkan mood yang tidak baik, dan kebiasaan atau perilakunya berubah drastis. Nah, yang terakhir kita masuk pada hambatan pada saat coaching. Yang pertama, kesalahpahaman, menceramahi, waktu yang sempit, tidak ada perbaikan, kehilangan arah, dan keengganan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi jenis-jenis intervensi individual. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, serta share ke teman-teman kalian. Dah.